Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majlis Dajjal Tia. Hari ini kita ada di season eh, ngopi biasa. Jadi waktu gue mau cerita sedikit ya tentang kemarin malam ya Kang Fatur. Jadi waktu kemarin malam itu kebetulan gue tuh habis ke rumahnya Pak Kiai. Nah di situ tuh ya membahas berbagai ilmu. Tapi ada satu yang gue ambil kesimpulan dari hal tersebut, ada sesuatu yang menarik juga. Jadi kaitannya tuh dengan mungkin ketika semisal ya gue itu kepingin membangun sebuah rumah atau mungkin sebuah usaha atau apa lah di dalam tanah-tanah tersebut biasanya kan pasti ada semacam penghuninya atau gimana ya Bang Fatur ya. Jadi di situ tuh ada suatu bahasan. Jadi ketika kita itu ingin membuktikan bahwasanya suatu kondisi tanah itu ada penghuninya itu pakai ini ya versinya pakai itu bisa dibuktikan dengan cara kita menggali lubang, setelah itu kita mungkin dibacakan doa atau apa mungkin kan. Nah setelah itu dalam proses itu berlanjut dengan kita tutup atau gimana lah. Terus tapi kalau misalnya dari segi Kang Fatu nih ya sebagai sisi seorang santri itu tuh seperti apa tuh? Maksudnya kan kayak kayak gue pribadi kan juga awam juga tuh hal seperti itu. Sebenarnya sih baik sekali ya. Jadi merupakan salah satu ikhtiar ketika kita mau mendirikan satu bangunan, entah itu buat rumah atau toko. Di situ kan karena kita meyakini bahwa hal-hal yang gaib itu ada, tapi karena kita sendiri tidak tahu di situ ada apa, ada apanya. Dari ilmu yang kemarin kita dapatkan dari Pak Kiai, sedikit mungkin kita akan membuktikan ada apa-apanya, apa jin kafir atau siluman atau apa di kawasan-kawasan tersebut. Kita nanti bisa berbuktikan dengan ilmu yang kemarin kita dapatkan. Berarti nggak apa-apa lah ya kita buktikan ya. Iya. Maksudnya kayak kayak gue pribadi juga kan ya bisa dibilang tuh masih awam banget hal-hal seperti itulah. Terus juga teman-teman kebetulan itu kita lagi berada di kediamannya Kang Firman. Nah terus dengar-dengar juga apa Mas Firman juga tadi cerita katanya di belakang rumahnya itu ada kondisi atau mungkin tanah yang lumayan angker gitulah bahasanya lah. Mungkin nanti kita bisa pembuktiannya di tempatnya Mas Firman nggak apa-apa ya. Ya di lokasi aja. Tapi lokasinya terserah Mas Firman juga ya, soalnya kayak aku juga nggak tahu. Jadi nggak apa-apa ikhlas kan ya. Oke, jadi teman-teman ikutin terus ya. Nanti kita akan langsung ke lokasi. Mungkin kita akan penggalian di situ juga. Mungkin ada proses doanya mungkin seperti apa. Nanti Kang Fatur juga yang bisa menjelaskan. Oke, ikuti terus kita. Oke, jadi teman-teman kita sekarang langsung aja ke lokasinya ya. Mungkin ada di sebelah sana. Jadi kita ikutin Kang Firman, beliau yang tahu. Yuk, kita ikutin. Monggo. Ini jauh apa enggak ya Mas Firman ya? Ya dekat. Oke. Berarti bantaran kali Serayu ya. Jadi lokasinya juga benar-benar bagus sekali nih, pinggiran kali. Oh mungkin mau di mana ini Mas Firman lokasinya? Oh mungkin di sini aja ya. Jadi teman-teman kita akan menggali lubangnya tuh di sini untuk pembuktiannya. Mungkin juga ini tuh rada jauh juga dari tempat orang-orang jalan. Mungkin mungkin bisa lebih aman juga lah. Oke, silahkan di mana jalan yang tahu. Ya paling sekitar 20 cm kedalaman. Berarti cuma 20 cm ya kedalamannya ya. Itu bebas ya nggak harus berbentuk lubang lah ya. Yang penting kan sebuah lubang kayak gitu ya. Nggak harus bundar atau gimana mungkin kayak gitu. Nggak.
Oh ya Kang Fatur, Ya. mungkin dari segi doa itu ada doa khusus atau gimana itu ya? Oh ya, kemarin dari Pak Kiai tersendiri sudah mengejarkan sebuah doa. Di situ mengambil dari sebuah ayat Al-Quran, Quran surat Al-Mulk ayat 14. Jadi itu kan Al-Mulk ayat ya, 14. nah, jadi ayat tersebut kita doakan, kita mintakan kepada Allah, minta ridhonya Allah untuk mengikhtiari tanah tersebut, baca 313 kali. Berarti harus dihafalkan dulu lah ya. Ya, ya sedikit sih, paling satu ayat, tinggal penggalan, insya Allah sih gampang dihafalkan. Tapi maaf nih sebelumnya, apa kalau semisal cukup didoakan aja itu bakalan berhasil atau gimana sih? Emang ada harus ada syarat lain ibaratnya kan? Secara khusus sih sebenarnya nggak ada syaratnya, paling ya secara umum karena itu ayat Al-Quran. Paling kita diharuskan untuk berwudu dahulu. Yang kedua juga dari kemantapan kita sebenarnya sih, lebih kemantapan kita untuk mengikhtiari lahan tersebut. Keduanya kita meminta hanya kepada Allah, Jadi keikhlasan kita. teman-teman, berarti pada intinya tuh kita tuh jangan ada keraguan lah. Kita meminta segala sesuatu itu harus benar-benar yakin kepada Allah seperti itu. Terus juga tadi ada poin yang penting sekali dalam setiap melakukan doa yang ada kaitannya dengan yang mungkin bacaan ayat Al-Quran atau gimana, sebisa mungkin kita juga harus menjaga wudhu seperti itu ya Kang. Bisa masuk akal. Ya, tambahan lagi kemarin sudah ijazah tersebut diikhlaskan juga dari Pak Kiai, bisa kita siapapun bisa mengamalkan, diumumkan. Berarti pada intinya umum pun juga bisa ya. Oh berarti kayak gue pribadi juga berarti bisa nantinya ya. Siapapun yang mau mencoba untuk mengikhtiari sendiri bisa. Dari situ tinggal ya dari wudhunya, kemantapan dan keikhlasan kepada Allah. Oke teman-teman, ini lubangnya mungkin bisa lebih dekat lagi. Jadi mungkin cukup segini ya lubangnya ya, nggak terlalu dalam juga nggak masalah ya. Jadi ini cukup seperti ini aja nih lubangnya. Terus setelah itu mungkin berarti didoakan dulu. Ya, monggo. Bisa didoakan dulu, bisa kita tutup dulu, terus doa pun bisa. Karena intinya kan kita tutup, kenapa kita tutup? Biar secara logika kan makhluk-makhluk kecil logikanya tidak masuk ke lubang. Jadi benar-benar kita buktikan dengan minta doa kepada Allah, dengan doa tersebut nanti di dalam lubang ini akan ada isinya apa. Dari isi-isi tersebut nanti kita terjemahkan mengenai ada apa di tanah ini, yang mewakili apa yang ada di dalam tanah ini, apakah jin kafir atau jin muslim. Terus pensolusiannya nanti bagaimana. Jadi teman-teman nanti ini tuh bakalan ditutup seperti itu supaya mungkin hewan-hewan kecil atau apa tuh nggak bisa masuk ke dalamnya. Setelah itu mungkin kita timbun lagi seperti itu ya, biar rata ya. Jadi insya Allah ini tuh ya bisa kita ambil pelajarannya nanti lah. Oke, mungkin langsung dilanjutkan prosesnya seperti apa. Biasanya kita usahakan secara logis nggak ada hewan-hewan kecil yang masuk. Berarti udah cukup seperti ini, nanti langsung ditutup lah ya. Jadi ini juga nggak mungkin lah ya hewan-hewan kecil itu bisa masuk seperti itu ya, karena kita timbul lagi dengan tanah mungkin ya. Jadi mungkin setelah di sini ada lagi mungkin ya nanti, karena kebetulan aku juga ada satu tempat itu yang ya aku tuh nggak mau nyebutin di sini punyanya siapa, tempatnya di mana. Yang penting di situ juga terdengar desas-desus juga rada-rada angker seperti itulah. Ya maklum lah ya. Iya, maksudnya kayak aku juga orang awam, aku tuh nggak mau ngebuktiin dalam satu lubang aja, jadi kepingin ada lubang lainnya juga seperti itu. Mungkin kita doakan dulu, mungkin yang kalau sudah hafal sih sama ikuti ya, mungkin jenengan aja sama Kang Firman itu, karena gue juga belum hafal guys. Ya, kita minta kepada Allah dan doa tersebut Al-Quran. Mungkin bisa disebutin dulu doanya seperti apa Kang? Oh iya, maaf ya, itu
Quran surat Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dibaca 313 kali. Jadi seperti itu teman-teman doanya, mungkin bisa nanti kita praktekkan atau mungkin kita hafalkan terlebih dahulu sebelum kita dibaca seperti itu. Jadi monggo dilanjutkan lagi prosesinya. Arah kiblatnya mana ya? Sana pas ya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi Kang Fatul udah selesai mendoakannya, terus kita sekarang prosesi menutup lubangnya. Jadi ini langsung ditutup ya Kang ya, tutup seperti biasa. Jadi simpel banget, cuma kita gali lubangnya, mungkin kedalamannya sekitar 40 cm atau 30 cm, terus kita doakan seperti yang tadi Kang Fatul terangkan, terus kita tutup seperti itu. Mungkin supaya kita tuh nggak lupa nanti pas membukanya ya Kang Fatur, mungkin kita bisa dikasih tanda seperti itu ya. Iya. Sebenarnya sih gampang lah, karena bukan di alas perantara. Iya betul. Yang paling kan setelah kita doakan, setelah kita minta kepada Allah biar kawasan ini, ya kita tunggu 1 hari lah, setelah 1 malam besok bisa kita buka ada apa isinya di dalam ini. Terus juga mungkin setelah penggalian lubang seperti ini juga nggak harus langsung berhenti di sini ya. Jadi kita itu nanti juga kesuanan ke sana seperti apa gitu. Iya, nanti kita hasilnya seperti apa, nanti kan pensolusiannya bagaimana cara kita kiai. Berarti setiap hasil yang di dalamnya itu menentukan suatu halnya atau gimana gitu Kang? Ya ini kan dalam rangka pembuktian, jadi dari kawasan atau daerah-daerah tanah yang nantinya akan kita jadikan tempat rumah atau toko, nanti kan dengan diikhtiari seperti ini kan nanti di dalam ini ada apa. Kalau di dalamnya banyak hewan-hewan yang berbisa, itu berarti banyak sebagai tanda bahwa kawasan tersebut banyak jin-jin yang kurang baik. Perlu ada pensolusian lanjutan. Kalau nanti yang di dalamnya nanti ada hewan-hewan yang jinak seperti belalang atau semut atau apa, kan itu aman untuk tanpa kita ada solusi tambahan, kita netralisin lagi. Cukup. Mungkin ya intinya di sini kan logikanya hewan-hewan nggak bisa masuk, sebenarnya kita buktikan setelah mungkin kita kamera doakan. bisa lebih dekat nyeting ini, ambil gambar di sini. Jadi emang benar-benar tertutup rapi ya teman-teman ya. Iya. Nggak ada lubang satu pun rekayasa. Iya. Ya intinya silahkan siapa saja yang melihat channel kami untuk bisa memperhatikan dari di rumah. Ya tadi kita buat lubang sekitar dalam 20 cm, lebar mungkin 20. Setelah itu kita tutup dan kita mintakan doa yang tadi kita sebutkan, ayat Quran surat Al-Mulk ayat 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dengan syarat ya kita syarat umum wudhu, ikhlas dalam meminta, dan kemantapan kita seperti itu. Jadi mungkin cukup ya teman-teman, seperti ini proses pertama penggaliannya. Mungkin insya Allah kalau misalnya nanti nggak hujan, kita akan lanjutin ke tempat kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin kami di channel Majelis Jalaluddin. Oke teman-teman, jadi prosesi penggalian pertama udah selesai. Jadi kita itu akan pindah ke lokasi kedua. Terus ikuti channel kami ya, mungkin ada jauh juga. Jadi tetap stay tune di Majelis Jalaluddin. Teman, jadi sekarang kita itu ada di lokasi kedua. Gue tuh nggak bakalan nyebutin di mananya. Jadi intinya di sebuah perkebunan dekat perumahan juga, yang intinya itu suatu saat juga di sini bakalan dibangun rumah. Jadi kebenaran banget itu loh, kebetulan banget. Mungkin dengan adanya proses seperti ini itu bisa membantu pengungkapan juga.
tatkalanya nantinya juga ada sesuatu mungkin yang jin-jin atau penunggu yang mungkin jahat atau gimana gitu bahasanya, jadi bisa dinetrasi juga di sini. Jadi oke, kita langsung masuk ke prosesi penggalian di sini. Berarti kita bakalan gali di sini juga ya, Iya. Kang, ya? Seperti itu ya. Satu lagi kita buktikan dapat juga di sini. Mungkin lokasinya di sini aja ya mungkin ya, biar lebih enak juga, pas di tengah-tengah gitu. Oke Kang Firman, mungkin bisa kita mulai. Jadi seperti biasa seperti tadi, kedalaman juga nggak terlalu dalam banget, mungkin sekitar 30 cm atau berapa, tapi tetap sama juga dalam setiap lubang itu kita harus membacakan doa yang seperti dari Kang Fatur sudah terangkan di awal video tadi, seperti itu ya. Sekarang enggak emang. Terus dari semua garis drone itu ya. Iya. Ya, jadi teman-teman cukup dalam ya segitu ya. Iya, 20 cm lah minimal. Jadi nggak harus lebar juga, segini juga udah cukup. Seperti tadi di awal video, setelah seperti ini ya prosesnya tetap seperti yang dibahas tadi sebelumnya ya, dibacakan doa. Setelah itu mungkin doanya sudah selesai, kita tutup secara rapi gitu kan, supayanya nanti mungkin kayak makhluk-makhluk yang kecil itu nggak bisa masuk ke dalamnya, seperti itu. Jadi memang di dalamnya tuh belum ada hewan apa-apa ya. Jadi tatkala mungkin nanti pas prosesi pembukanya itu ada hewan atau apa di dalamnya, itu tuh bukan settingan. Ya, cukup ya. Ya, silahkan ya. Jadi sekarang beliau Kang Fatur sedang melakukan doa dulu, kita doain dulu seperti tadi video awal. Oke teman-teman, jadi Kang Fatur sudah selesai mendoakannya, terus mungkin kita langsung tutup aja ya Kang. Ya. Oke, sambil kita menutup, mungkin bisa lebih dispesifikkan lagi keterangannya Kang Fatur seperti apa? Mungkin tatkala dengan hasilnya nanti seperti itu. Oh iya, nanti kan kita tunggu 1 hari, bisa kita buka dalamnya nanti ada apa. Ketika di dalamnya ada hewan-hewan yang jinak seperti belalang sama atau lainnya, berarti tanah itu aman, tidak ada penunggu jin-jin yang kafir atau siluman yang bisa mengganggu kedepannya kalau tempat ini kita dirikan bangunan. Tapi kalau di dalamnya ada hewan-hewan berpisah seperti mungkin ular, kalajeng atau yang lain, dari situ ketika kita mau membangun di tempat tersebut, kita ada pensolusian, jadi mungkin ada penetralisiran supaya bukan kita menghindari, tapi kita tambahkan doa-doa yang lain untuk kawasan tersebut bisa untuk kita tempatin, seperti itu mungkin. Jadi teman-teman, tatkalanya nanti hasilnya itu semisal ada hewan yang buas atau mungkin ular atau seperti apa, tetap nanti kita soal lagi ke rumah Pak Kiai ya, untuk lebih bagaimana? mencari solusinya seperti apa, terus juga mungkin penanganannya juga sama Pak Kiai juga seperti apa. Jadi seperti itulah. Jadi mungkin besok juga kita akan pembukaan ya, kembali lagi ke tempat-tempat di sini gitu. Apa yang kita hasilkan besok. Jadi kalau misalnya kepingin tahu besok seperti apa kelanjutannya, tetap ikutin kami di channel Majelis Dajjaludiyah dalam season Pojok Ngopi. Pojok Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.